Oke teman-teman, jadi kali ini saya mau share pengalaman saya menggunakan aplikasi Score Life dan nanti akan kita bandingkan dengan hasil dari Slick OJK yang saya sudah ajukan dan sekarang hasilnya sudah dikirimin pin aplikasinya. Nah, untuk buat teman-teman yang belum mendaftar, nanti halaman depannya seperti ini: keterangan kolektibilitas, skor kredit, kemudian ada peluang pengajuan, cek riwayat pinjaman, dan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman belum punya akunnya, silakan klik daftar sekarang. Karena saya sudah punya akun, kita klik yuk masuk. Kemudian masukkan pinnya. Nah, teman-teman, jadi ini halaman utama dari aplikasi Score Life. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada beranda, ini menu utamanya, kemudian ini ada akun, skor, dan inbox. Kita mulai dari bagian beranda yang pertama. Jadi ada nama pengguna kita di sini ya teman-teman. Terus ada keterangan kolektabilitas dari akun pemilik. Di sini kolektivitas 1 lancar, kemudian skor kreditnya 599, masuk dalam kategori kurang baik. Kurang baiknya seperti apa nanti kita lihat sama-sama. Kemudian di sini ada keterangan saya setuju untuk memperbarui data saya. Nah, saya masih mau mereview data saya yang bulan sebelumnya. Nah, di bagian bawah ini karena saya sudah pernah mengajukan, jadi ada keterangan perbarui, tapi ini untuk video berikutnya aja teman-teman. Oke, kemudian di sini ada skor kredit oleh Skorku. Jadi Score Life mengambil data dari waktu itu ada yang namanya aplikasi Skorku ya teman-teman, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Saya nggak tahu juga, sudah tidak ada lagi di Play Store. Kemudian di sini ada peluang pengajuan kartu kredit. Nah, di sini kalau saya ingin mengajukan kartu kredit, itu peluang saya di mata Score Life ya teman-teman ya. Menurut saya seperti itu, sekitar 67%. Tapi ini tidak bisa menjadi patokan karena setiap bank punya penilaian dan cara pengaplikasiannya atau penerimaan terhadap nasabah baru itu masing-masing. Nah, bagaimana cara meningkatkannya ke 72%? Disuruh untuk menutup pinjaman akun, kemudian ajukan dari bank terbaik di bawah ini, kemudian tutup pay letter, menambah 2%, 1%, dan 3%. Jadi bertahap ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada pertahankan aksi berikut. Salut, kamu hanya memiliki 3 pinjaman di 12 bulan terakhir. Dan di bagian bawah ini ada keterangan keren, penggunaan kartu kreditmu hanya 0%. Nah, jadi data yang saat ini adalah data pada saat saya belum memiliki kartu kredit. Keren, kamu tidak memiliki pinjaman dengan kelebihan pemakaian. Nanti kita lihat bareng hasilnya. Kita kembali. Nah, ini kalau misalnya kita mau mengajukan kredit rumah, peluang pengajuan disetujuinya 80%, bisa ditingkatkan lagi ke 85%. Caranya sama seperti tadi, ajukan pinjaman bank terbaik dari bawah ini. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke bawah. Ada total pinjaman kamu. Pinjaman saya sekitar 235 juta sekian-sekian. Kartu kredit, pay letter 40 akun, kredit kendaraan bermotor, KPR 1 akun. Tidak begitu akurat ya teman-teman ya. Ada hal yang mungkin belum diupdate dari OJK ke Score Life, atau mungkin ada selisih data. Nanti kita coba lihat sama-sama. Ya, di sini pay letter 40 akun, tapi tadi ada keterangan kita hanya memiliki 3 pinjaman yang aktif. Kemudian ada KPR dan ada pinjaman lain 2 akun. Kemudian di sini ada kolektius. Nah, ini kalau misalnya teman-teman gagal bayar, nanti di sini bisa muncul jumlah pinjamannya. Kemudian di bagian ini kita bisa lihat komposisi kredit, pay letter 2%, KPR 96%, dan pinjaman lain 1,12%. Kemudian kita bawah ya teman-teman.
Nih laporan kredit oleh skorku. Data yang ditampilkan mungkin berbeda dengan kondisi pinjamanmu saat ini karena data belum diperbaharui pemberi pinjaman atau karena ada kesalahan data. Jadi nggak masalah ya teman-teman. Ini kan hanya sekedar kita melihat monitoring data aja penggunaan pinjaman kita. Kemudian ada ketepatan pembayaran. Kamu sudah membayar tepat waktu berturutan selama 6 bulan. Buat pengingat bayar tagihan, tapi kalau menurut saya ini nggak perlu ya teman-teman, karena Skorlife dan Slick OJK itu menurut saya mundur 1-2 bulan datanya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan di sini juga terlihat ada monitoring identitas. Jadi berdasarkan data dari bureau kredit, tidak ada tanda pemalsuan identitas untuk mengajukan pinjaman selain pinjol atas namamu ya. Insya Allah aman ya teman-teman, percaya aja. Di bagian bawah ini tips dan saran menggunakan finansial ya teman-teman. Bagian bawah habis. Nah, kita lanjut ke bagian kedua, bagian akun. Kita klik. Sini kartu kredit saya masih 0. Di sini saya sebenarnya sudah memiliki kartu kredit tapi belum muncul ya teman-teman. Baru disetujui ini. Jadi masih 0, mungkin 1 bulan sampai 2 bulan berikutnya baru muncul. Jadi ini adalah data per bulan September 2023 ya teman-teman. Kemudian bagian pay letter. Nah, jumlah akun ada 3 akun, total pinjaman 5 juta, yang sebenarnya pinjaman saya tidak sampai segini ya. Tapi kalau kita lihat di sini pada tahun 2022 ini masih muncul di Skorlife. Nanti kita cek apakah di Slick OJK dalam status pinjamannya belum lunas atau sudah lunas. Kemudian yang saya suka dari bagian yang ini, sekarang sudah ada keterangan PT Bank Indonesia SIBank. Kalau kita klik pinjaman online-nya dari Shopee PayLater, SPayLater, dan ada kami. Kalau update yang sebelumnya itu belum ada keterangan. Nah, di update yang baru ini sekarang sudah ada ya keterangannya. Kalau dari Commerce Finance ini Shopee PayLater ya. Nah, pinjaman yang dari PT SIBank ini sebenarnya sudah lunas 2022 ya teman-teman, tapi di sini masih muncul. Padahal ini pada tahun 2021 ini, expirednya 2022. Tapi masih muncul. Nah, sekarang kita cek dan di sini sudah ada keterangan pinjamannya lunas ya teman-teman. Jadi menurut saya teman-teman, data yang di Skorlife dan di Skorku itu mungkin belum tersinkron dengan data yang ada di OJK ya teman-teman, karena di sini sudah lunas tapi di sini masih muncul ya teman-teman, tapi tidak ada tulisan di sini gagal bayar atau telat seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kalau kita lihat di bagian KPR, total pinjaman sisanya ya teman-teman. Kalau di Skorlife ini sisanya, kalau di OJK ini plafon awal. Nah, jadi beda ya teman-teman. Di sini kita bisa melihat sisa pinjaman kita. Kolektivitas 1, di sini juga kolektivitas 1. Nah, lanjut kita ke KTA. Tidak ada pinjaman lain ada. Ini Bank Ganesa yang seharusnya ini juga sudah lunas, sudah tidak ada ya teman-teman, tapi masih muncul. Kemudian di Bank Neo ini masih berjalan ya teman-teman, tapi jumlahnya seharusnya sudah berkurang dan kolektius itu 0. Kemudian kita lanjut ke bagian skor. Sini kita bisa lihat kolektivitas kita lancar. Kemudian di sini bisa terlihat dalam bentuk diagram. Kalau misalnya kita sempat menunggak, maka grafiknya akan naik turun. Nah, di sini kemudian bagian bawah ada skor kredit. Skor kredit saya masuk dalam kategori kurang baik ya. Walaupun pembayaran lancar, tapi menurut pertimbangan Skorlife kurang baik. Kemungkinan karena terlalu banyak pinjaman atau misalnya DBR-nya mungkin terlalu tinggi ya teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat faktor kredit, ada riwayat pembayaran. Hati-hati kamu sempat beberapa kali telat bayar atau saat ini ada tunggakan. Dan
pengaruhnya di sini sangat tinggi ya teman-teman untuk pengajuan kita ke bank ataupun ke pembiayaan ya teman-teman. Dan di sini tepat waktu saya 153 kali dan telat bayar hanya 6 kali. Di bagian ini kita bisa lihat semuanya terlihat tepat waktu dan tidak tepat waktu. Tapi semuanya saya hampir kebanyakan tepat waktu dan hanya 6 kali yang sempat tertunda pembayarannya, telat bayar. Dan itu ternyata sangat mempengaruhi ya teman-teman, sehingga status skornya masuk dalam kategori sedang. Kita lihat di bulan depan nanti apakah ada perubahan dari status kredit karena saya sudah menggunakan kartu kredit. Dan kemudian ya teman-teman, kita geser ke inbox. Saya waktu itu sempat mengajukan data pinjaman bukan terbaru, membuat laporan ya teman-teman. Data pinjaman bukan terbaru, kemudian saya dapat email bahwa data yang diambil dari Scorelife itu didapatkan dari aplikasi Skorku ya teman-teman. Dan Skorku mengambil data dari Slik OJK atau IDEP sekarang namanya. Jadi menurut saya teman-teman, aplikasi Scorelife ini sangat bagus ya teman-teman untuk bisa memonitoring pinjaman kita kepada pihak perbankan ataupun lembaga keuangan ya teman-teman, sambil kita melihat apakah ada identitas kita yang dipalsukan atau tidak. Kalau menurut saya teman-teman download aja, walaupun data mungkin tidak 100% sama dengan di OJK, tapi setidaknya ini bisa sebagai acuan dalam kita menggunakan jasa perbankan, terutama pay letter ataupun pinjaman yang lainnya, agar jangan sampai terlambat, karena akan mempengaruhi status pinjaman kita pada saat nanti kita akan melakukan pinjaman lagi atau melakukan kredit kendaraan terhadap lembaga pembiayaan finance ya teman-teman. Nah, menurut saya seperti itu, dan semoga aplikasi Scorelife bisa lebih mengembangkan lagi untuk aplikasinya, karena menurut saya ini sudah sangat bagus. Semoga kedepannya sinkronisasi data antara Scorelife, Skorku, dan OJK bisa sama ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih update untuk melihat skor kredit kita. Jadi seperti itu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih.